Lu ngapain sama om? Apa sih? Main pegang-pegang aja. Dia pacar saya, Om! Kamu kenal sama anak kala ini? Enggak. Ada mana pacar saya, kok? Sembarangan kamu macam-macam kamu. Mas, kamu mau apa? Mana ATM kamu? Tabungan aku sedikit, Mas. Aku diancam mau dipenjarain sama orang kamu lebih bikin uang. Mohon, Mas, jangan, Mas. Mas, Mohon, Mas. Kamu tuh pinter banget ya cari istri yang lebih muda biar bisa penurut ya disuruh ini itu. kalau gini kan enak, aku tinggal tunjuk-tunjuk, dia ngerjain semuanya. Kamu pikir kamu mampu mengatur keuangan rumah tangga? Sementara ibu udah pengalaman bertahun-tahun ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak dari kecil. Jadi wajar dong kalau semua gajiku transfer ke ibu. Aku ini kan juga punya kebutuhan. Kamu kerja dong. Cari uang. Jadi lebih baik kamu cuti kuliah aja. Cuti kuliah. Kamu tuh lagi hamil. Sebentar lagi kamu akan jadi seorang ibu. Jadi kalau kamu mau membangkang, silakan aja kamu tanggung nanti akibatnya di hadapan Allah. Mas, aku ini hamil lagi. Enggak mungkin. Ini semua salah kamu. Tapi, Mas, Udahlah ya. Kamu mestinya nggak hamil dan mana aku baru dipecat. Siapa yang mau membiayai anak itu? Karena mestinya kamu jaga dong. Pokoknya ini semua salah kamu, ini semua tanggung jawab kamu. Jadi apapun yang menyangkut anak itu, kamu yang harus membiayai dia. Aku nggak mau tahu. sabar ya, ntar lagi juga nyampe kok. Bir, kamu kenapa sih? Disuruh beli beras aja pakai nangis-nangis segala. Tadi di jalan aku ngeliat Mas Teddy sama perempuan lain. Gimana suami kamu gak tertarik sama wanita lain? Kamu makin kesini tuh makin dekil. Kamu tuh masih muda tau gak umurnya? Tapi penampilan kamu tuh lusuh banget sih. Penampilan kamu udah kayak mama punya anak 4. Itu salah kamu sendiri. Mas, Kenapa bisa ada bekas lipstik di meja kamu? Ya, namanya juga acara kantor. Berarti kamu deket-deket sama rekan kerja perempuan. Ya iyalah, namanya juga rekan kerja. Kamu jangan norak gitu deh. Kamu tuh nggak ngerti bagaimana atmosfer di kantor sama rekan-rekan kerja. Karena kamu tuh nggak berpendidikan. Kamu bukan sarjana. Norak kamu, kuper, nggak gaul, tau nggak? Apa aku kuliah di sini aja ya? Orang lain aja hanya bisa berharap bisa lolos ke universitas kamu ini. Tapi aku takut sendirian di Jakarta. Kalau ada apa-apa, kamu harus yakin Allah selalu melindungi kamu. Ingat loh nak, di keluarga kita baru kamu yang punya peluang untuk bisa jadi sarjana. Ibu doain aku ya. Ibu selalu mendoakan kamu. Aku pamit dulu ya. Misalnya ada apa-apa, langsung telepon aku ya, Bu. Kamu yang ngelamar untuk kerja di bagian dapur. Benar, Pak. Nama saya Mirna. Kamu masih sekolah ya? Saya baru masuk kuliah, Pak. Saya memang belum ada pengalaman kerja sebelumnya. Tapi insya Allah, apapun pekerjaannya akan saya lakukan dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Yakin kamu? Apa nggak capek itu nanti? Apa aja akan saya lakukan, Pak. Saya ini kan anak rantau. Jadi saya juga nggak bisa terus-terusan merepotkan ibu saya. Oke kalau gitu, saya terima kerja di sini. Ya, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Rina, kamu pulang naik apa? Saya anterin pulang aja ya. Nanti saya ngerepotin Bapak. Lagi pula kan kamu baru di Jakarta. Ya udah deh, Pak. Di mana kosan kamu? Masih masuk ke dalam gang itu, Pak. Jadi nganternya sampai sini aja. Mobil juga nggak bisa masuk. Kamu yakin nggak perlu saya anterin sampai depan kosan? Enggak, Pak. Nggak perlu kok. Saya bisa sendiri. Saya jadi nggak enak sama kamu. Masih muda, harus tinggal di tempat yang sempit, mana gelap kayak gini. Ya, mau gimana lagi, Pak. Semua ini saya lakukan demi saya bisa kuliah. Saya mau banget membuat ibu saya itu bangga. Semoga semuanya baik-baik ya. Amin. Makasih ya, Pak. Ayo udah kalau gitu saya keluar dulu. Hati-hati ya. Ke kampus ya, kayak biasa. Masuk. Masuk, duduk. Iya, Pak. Kamu kenapa, Mir?
Saya tadi habis kena begal, Pak. Pas mau berangkat ke kampus. Ya ampun, kenapa kamu nggak pulang aja istirahat, Mir? Nggak apa-apa kok, Pak. Saya masih bisa kerja. Ini yang saya khawatirkan. Kalau siang hari aja kamu bisa kena begal, gimana kalau malam hari? Sebetulnya saya tuh suka nggak tega kalau lihat kamu. Kasihan kamu. Kamu masih muda, harus kerja keras, kuliah juga. Pulang ke kosan yang sempit, nggak nyaman. Apa kamu nggak khawatir suatu saat akan terjadi hal yang lebih parah? Sebenarnya sih saya khawatir, Pak. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan, Mir? Kamu butuh seorang laki-laki dalam hidup kamu. Sosok laki-laki yang akan menjaga kamu, melindungi kamu, dan menyayangi kamu. Aku udah lama memikirkan hal ini. Dan aku rasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengutarakan ke kamu. Bagaimana kalau kamu jadi istriku, Mir? Perempuan seusia kamu, semuda kamu, tinggal di kota besar seperti ini itu nggak baik. Suatu saat itu bisa menjurus menjadi fitnah kepada diri kamu. Lebih baik kamu menikah dengan aku, Mir. Bukannya nggak mau menikah, Pak. Tapi saya udah janji sama ibu kalau di sini saya akan kuliah. Kalau kamu menikah dengan aku, kamu tetap bisa kuliah. Kamu nggak perlu khawatir, semua kebutuhan kuliah kamu akan aku biayai. Dan kamu nggak perlu lagi kerja di sini. Nikah dengan aku, Mirna. Jadi kalian berdua ini sudah yakin mau menikah? Yakin? Kalian berdua itu kan belum terlalu saling kenal. Karena memang niat saya bukan untuk pacaran. Saya berniat untuk menikahi Mirna. Dan nanti setelah kita menikah, baru kita akan melakukan pendekatan satu sama lain, Bu. Tapi secara halal. Mengenai kuliah kamu gimana, Mirna? Itu sudah saya tekankan sejak awal, Bu. Dia tetap bisa kuliah, dan saya akan bantu dia untuk mewujudkan impiannya. Baiklah kalau begitu, Ibu merestui hubungan kalian berdua. Tapi apakah Teddy itu sudah yakin mau menikahi Mirna? Yang usianya kan beda jauh sama anak Teddy. Yakin, Bu. Perbedaan usia di antara kami hanya menjadi tanggung jawab buat saya. Itu tidak masalah. Semuanya sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sekarang sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Kita nggak pulang ke rumah kamu. Aku udah pikirin soal itu, Mir. Ini kita mau kemana? Karena sekarang aku nggak akan tinggal sendiri lagi. Lebih baik nggak usah aku perpanjang kontrakan lamaku. Kita mau tinggal di mana? Di rumah ibuku. Akhirnya ketemu juga sama pengantin baru. Istri kamu muda sekali, Ted. Mirna, ibu minta maaf ya. Ibu nggak bisa ikut ke Semarang karena kan pernikahan kalian juga dadakan. Iya, Bu. Nggak apa-apa kok. Halo, pengantin baru. Ini Dea, adiknya Teddy. Kenalin. Halo, Mirna. Halo. Oh, ini yang namanya Mirna. Cantik ya. Anakku namanya Abi. Abi, ayo salim sama Tante Mirna. Hai, Abi. Hai. Ibu lupa bilang sama kamu. Dea sekarang kan tinggal di sini juga sama-sama. Kita ngobrol dalam aja yuk. Ayo Mirna masuk. Dia kan baru aja pisah dari suaminya. Jadi baguslah kalau dia tinggal sini. Mestinya kamu senang dong aku sama Mirna sekarang di sini. Dia bisa bantuin kamu ngurusin Abi. Mirnanya mau nggak? Ya mau dong. Sama kakak ipar sendiri masa nggak mau? Ya kan? Lagi pula memang dia senang ngurusin anak kecil. Kebetulan banget nih, Abi tuh lagi susah banget makannya. Siapa tahu sama Tante Mirna, dia jadi mau dia makannya. Ya kan, Teh? Kamu bantuin tuh, ngasih dia makan. Lagi pula saatnya kamu belajar menjadi seorang ibu. Makannya sama Tante Mirna yuk. Aku nggak mau. Nanti kalau udah selesai nyuapin Abi, turunin barang kita di mobil, masukin kamar, rapiin semuanya. Iya, Mas. Ya udah, aku mau nyuapin Abi dulu ya. Makan yuk. Enggak, aku nggak mau. Cobain satu suap aja. Abi, kamu harus makan, Kamu tuh Abi. pinter banget ya cari istri yang lebih muda. Biar bisa penurut ya disuruh ini itu. Kalau gini kan enak, aku tinggal tunjuk-tunjuk, dia ngerjain semuanya. Mas, kami yakin kita tinggal di sini. Ya, soalnya di sini kan orangnya banyak. Jadi aku takut aja dan nggak mau kalau sampai kita merepotkan mereka. Mungkin karena kamu anak tunggal, jadi selama ini kamu tuh nggak ngerti konsep sebuah keluarga. Justru dengan kehadiran kita di sini, kita bisa bantu ibu dan juga Dea. Keluarga tuh harus bahu membahu. Pokoknya jangan sampai kamu bikin aku mau di hadapan ibu dan Dea. Kalau aku udah salah memilih kamu sebagai istriku. Kamu ingat itu, sebuah keluarga itu harus tolong menolong tanpa pamrih. Ada lagi yang bisa
Abi, kita makan dulu yuk. Gak mau. Abi, ini udah tante bikinin. Satu suap aja ya. Abi bilang, Abi gak mau. Nih, tolong cuciin ya. Jangan sampai rusak ya. Ini baju-baju mahal nih. Udah aku transfer. Aku lebihin buat uang jajan si Abi. Kasih Kak. Sama-sama. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Kamu gak seneng aku ngasih uang ke adikku sendiri? Aku kira kamu bakal kasih tahu aku dulu sebelum kamu kasih. Buat apa aku bilang sama kamu? Jelas-jelas aku lebih mengerti bagaimana cara mengelola keuangan dibanding kamu. Jadi buat apa aku minta izin kamu? Ada-ada aja kamu. Mir, aku kan mau pergi. Titip Abi ya. Tapi aku lagi ngerjain tugas kuliah. Masa cuma titip ponakan aja sebentar nggak bisa sih? Perhitungan banget. Gak apa-apa dong dia sekali-sekali keluar rumah. Gimana dia bisa dapat jodoh kalau dia di rumah terus? Kamu tega? Kalau dia itu jadi janda terus. Mas, kamu udah gajian kan? Iya, udah aku transfer semuanya ke ibu. Bayar listrik, bayar makan, selama ini kan ibu semua. Ibu. Kita kan numpang tinggal di sini. Makanya gajiku aku transfer semua ke ibu supaya ibu bisa mengatur keuangan. Kamu pikir kamu mampu mengatur keuangan rumah tangga? Sementara ibu udah pengalaman bertahun-tahun ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak dari kecil. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa, Bil. Kamu tuh masih kecil. Jadi wajar dong kalau semua gajiku aku transfer ke ibu. Bukannya udah janji ya, mau biayain kuliah aku. Cari uang. Kenapa kamu hanya mengandalkan aku aja? Kalau kamu ngerasa kamu punya kebutuhan, kamu kerja dong. Tapi kan dulu kamu bilangnya kan. Yang dulu tuh udah berlalu, kamu gak somongin lagi. Kamu tuh kekanak-kanakan banget ya. Hidup itu berkembang, berubah-ubah. Dulu aku pernah berjanji aku akan membina kamu dan membimbing kamu. Ini pelajaran yang pertama. Hidup itu keras. Kalau kamu mau uang, kamu harus kerja. Mulai sekarang jangan cengeng. Cari uang sendiri. Selamat ya Pak. Akhirnya Bu Mirna saat ini sedang hamil. Saya sih menyarankan supaya Bu Mirna ini jangan sampai kelelahan. Karena rahim Bu Mirna kan tergolong lemah. Jadi di trimester ini harus dijaga benar kandungannya. Aku udah pikirkan kata-kata dokter tadi. Soal kamu gak boleh capek. Kamu gak mungkin berhenti kerja. Jadi lebih baik kamu cuti kuliah aja. Itu artinya aku nggak bisa jadi sarjana di waktu yang seharusnya. Kanak-kanakan pola pikir kamu. Kamu tuh lagi hamil. Sebentar lagi kamu akan jadi seorang ibu. Dewasa dong, masa kamu mau membahayakan keselamatan bayi kita? Gimana sih kamu tuh? Kamu tuh nggak dewasa banget ya. Aku nggak akan pernah merestui kamu kuliah lagi. Jadi kalau kamu mau membangkang, silakan aja kamu tanggung nanti akibatnya di hadapan Allah. Aku nggak bisa ngejalanin amanah ibu. Astagfirullah, Mirna. Ibu maafin aku, Bu. Mas tadi nyuruh aku untuk cuti kuliah karena kehamilanku ini. Kamu itu baru saja mendapatkan rezeki dari Allah. Justru kamu itu harus bersyukur. Nggak apa-apa. Kamu cuti lagi seperti permintaan suami kamu. Banyak kok perempuan yang sudah punya anak kembali kuliah. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Teddy, belakangan ini kamu itu ternyata suka datang siang ya. Saya baru lihat catatan kamu. Kamu harusnya beri contoh yang baik buat anak buah kamu. Kamu kan manajer di sini, Ted.
Karena saya manajer di sini, buat apa saya datang pagi-pagi? Emang mau disuruh ngapain? Kamu itu pasti karyawan saya di sini. Yang penting semua kerjaan tahu beres aja. Saya bos kamu tahu. Kamu tuh nggak usah nunjuk-nunjuk ya. Aku tuh baru aja kehilangan pekerjaan aku dipecat. Enak aja dia main pecat-pecat aku. Padahal kalau bukan karena jasa aku, kafe itu nggak akan pernah sesukses sekarang. Bos aku tuh benar-benar orang yang nggak tahu diri. Aku juga punya kabar buat kamu. Aku baru dipecat, aku nggak mau dengar keluh kesah kamu. Mas, aku ini hamil lagi. Hamil? Iya. Memang kamu nggak jaga selama ini? Kok bisa sih kamu udah hamil lagi? Mas, kata dokter itu bisa aja terjadi walaupun jarak kehamilannya sedikit. Jadi Gilang bakalan punya adik. Kamu mestinya nggak hamil, dan mana aku baru dipecat. Siapa yang mau membiayai anak itu? Nggak mungkin. Ini semua salah kamu. Karena mestinya kamu jaga dong. Pokoknya ini semua salah kamu, ini semua tanggung jawab kamu. Jadi apapun yang menyangkut anak itu, kamu yang harus membiayai dia. Aku nggak mau tahu. Karena aku tidak membayar biaya perpanjangan cuti, aku jadi kena DO. Hancur udah impianku untuk membuat keluargaku bangga sama aku. Assalamualaikum, Bu. Ada apa, Nak? Aku hamil lagi, Bu. Alhamdulillah, di saat banyak orang yang susah punya anak, kamu malah banyak mendapat kemudahan. Kamu lebih baik perpanjang cuti kuliah kamu. Aku nggak mungkin cerita ke ibu kalau aku udah di DO. Pasti hati ibu bisa hancur. Aku udah perpanjang cuti kuliahku. Alhamdulillah, kamu itu sangat bersyukur punya suami yang mendukung kamu supaya bisa menempuh pendidikan di samping berumah tangga. Iya, alhamdulillah. Ya udah ya, Bu. Aku tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kamu pergilah sana. Jangan lupa bawa dompet buat bayar. Kamu gak anterin aku ke bidan, Mas? Ini kan bukan yang pertama, ini anak kedua. Udahlah. Kamu tuh bukan anak kecil, kamu tuh ibu beranak dua. Jangan pernah katakan. Sabar ya sayang, yang kuat. Sebentar lagi kita akan ketemu. Betapa kejamnya diri. Sayang. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan dua anak-anak yang sehat dan pintar. Semoga mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh. Dan aku akan berjanji untuk membuat ibuku bangga. Mungkin tidak dengan menjadi sarjana, tapi menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Listrik mati tuh. Token masih diisi. Gas juga habis. Aku mau masak buat Abi jadi nggak bisa tuh. Mana bulanan ibu? Kan Mas Teddy belum kerja lagi. Ya kalau Teddy belum kerja, kamu kan kerja di laundry. Kamu dulu dong yang bayar. Kamu gak kasihan ya sama ibu? Ibu tuh hidup cuma dari pensiunan. Kamu tuh enak banget ya, tinggal di sini gratisan. Ya memang aku habis gajian sih. Nah itu ada. Ya udah sekalian aja beliin beras. Masa kayak gini aja mesti diminta dulu sih? Mas Teddy? Iya, kamu kenapa sih? Ali juga disuruh beli beras aja pakai nangis-nangis segala. Tadi di jalan aku ngeliat Mas Teddy sama perempuan lain. Gimana suami kamu gak tertarik sama wanita lain? Kamu makin kesini tuh makin dekil. Mentang-mentang udah punya anak, kamu tuh masih muda tau gak umurnya? Tapi penampilan kamu tuh lusuh banget sih. Penampilan kamu udah kayak mama punya anak 4. Beda tau gak sama kamu yang dulu? Itu salah kamu sendiri. Kenapa mesti aku yang terus disalahkan? Aku ini hanya gadis biasa yang bercita-cita menjadi sarjana. Aku tidak pernah merencanakan ini semua. Sampai-sampai aku merantau ke Jakarta. Pria yang aku kira menyelamatkan hidupku justru malah menghancurkan masa depanku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Lu ngapain sama om? Apa sih? Main pegang-pegang aja. Ya pacar saya, Om. Kamu kenal sama anak ala ini? Enggak. Ini pacar saya kok. Sembarangan kamu.
Macam-macam kamu. Jadi om main kasar ya? Tunggu aja om. Datang lalu. Tarik kurang ajar tuh anak. Mas, muka kamu kenapa? Ada orang nyerang aku. Udah dia yang nyerang aku duluan. Dia ngancem kalau aku nggak kasih dia uang, dia bakal laporin aku ke polisi. Kok bisa sih, Mas? Mas, kamu mau apa? Mana ATM kamu? Tabungan aku sedikit, Mas. Aku diancam mau dipenjarain sama orang. Kamu udah bikin uang. Mas, aku mohon, Mas. Jangan, Mas. Jadi hanya segitu kesetiaan kamu sebagai seorang istri. Mas, bukannya kayak gini. Alah, biar aja kamu pengen aku di penjara kan? Mas. Mas. Mohon, Mas. 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 Ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi dengan pernikahan ini, ya Allah. Hamba tahu Engkau tidak menyukai perpisahan, tapi hamba tidak pernah menyangka sampai harus begini. Inilah saatnya aku akan minta pisah dari Mas Teddy. Mas, aku mau... Ganggu aja kamu nggak lihat aku lagi main game apa? Jangan-jangan... Ya Allah, ujian apa lagi yang Kau berikan kepada hamba di saat hamba mau meninggalkan Mas Teddy? Hamba malah hamil lagi. Istri kamu itu kerjaannya nangis mulu, tapi tetap aja hamil. Iya, Kak. Kan masih ABG, lagi subur-suburnya. Itu sih nyusahin kamu. Hamil mulu, nyusahin banget sih. Udahlah Bu ya, kita jangan bahas soal itu, oke? Berdasarkan dari hasil USG, bayi ibu perempuan. Alhamdulillah. Semoga dengan hadirnya anak perempuan di keluarga kami, Mas Teddy bisa lembut hatinya dan mau berubah. Bu, Ada apa sih? aku baru aja dapat pekerjaan Bu. Gajinya bagus nggak? Kalau nggak gede aku nggak mungkin terima. Alhamdulillah. Karena di level aku sekarang ini, aku nggak bisa sembarangan terima, aku harus pilih-pilih Bu. Kalau gitu kita makan-makan dong. Iya dong. Bisa. Mau makan apa? Mas, kaki aku sekarang bengkak. Jadi kalau jalan sedikit-sedikit aja udah kram. Kamu tuh baper banget sih jadi seorang istri. Suami kalau dapat pekerjaan baru bukannya disupport, dipuji, malah datang ngeluh kamu. Maafin aku Mas, tapi... Udahlah, gak ada gunanya juga aku cerita sama kamu. Untung ada Dea dan Ibu yang selalu mensupport aku. Mir, Teddy tuh tadi bilang sama ibu, dia nggak bisa pulang. Kok dia nggak bilang sama aku ya? Ngapain juga bilang sama kamu? Kamu kan cuma bisanya brojolin anak. Kamu nggak bisa support suami kamu nggak bisa dampingin suami kamu. Mama akan menjaga kalian semua. Mirna, Iya Mas. aku ada hadiah buat Gilang. Dan ini untuk kamu. Oleh-oleh. Keuanganku udah jauh lebih baik sekarang. Jadi aku pikir kamu berhenti kerja aja. Kamu di rumah dan kamu fokus urus anak-anak. Yang benar Mas. Nanti semua keperluan kamu akan aku penuhi. Lagi pula, berapa sih gaji kamu dibanding gaji aku yang sekarang? Receh lah. Kalau kamu memang mau aku berhenti kerja, aku akan berhenti Mas. Alhamdulillah, akhirnya Mas Teddy berubah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata memang Engkau yang memegang kunci pintu kehidupan. Semoga Mas Teddy bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilku. Dan ternyata ini adalah berkah dari kesabaranku selama ini. Impianku memang tidak tercapai, tapi tergantikan oleh keindahan yang lain, yaitu indahnya menjadi seorang ibu dan istri. Ini gaji bulanan buat kamu. Makasih ya Mas. Kenapa kamu cemberut begitu? Bukannya gaji kamu sekarang besar ya Mas? Tapi aku bisa sukses seperti ini kan berkat doa dari ibuku. Ya dia yang berhak dapat uangku banyak. Mas,
Aku ini istri kamu, Mas. Kamu jangan cerewet lah jadi seorang istri. Atau kamu pengen aku jadi anak durhaka yang gak bisa berbakti sama ibuku sendiri? Kamu nyuruh aku berhenti kerja karena kamu bilang mau memenuhi semua kebutuhan aku. Aku juga punya kebutuhan, Mas. Ibu aku lagi sakit di Semarang. Aku mau ngunjungin dia, Mas. Ya udah kamu atur lah. Emangnya aku nggak bisa? Minta uang lagi? Nggak bisa lah, enak aja kamu tuh. Tugas seorang istri itu adalah mengatur kebutuhan rumah tangga berapapun. Uang yang kau kasih, lebih atau kurang kamu atur. Kalau kurang, ya cukupin. Kamu kenapa, nak? Mirna nggak bisa ke sana, Mas Teddy nggak ngasih, Bu. Gak apa-apa, nak. Yang penting kamu harus mendengarkan apa permintaan suami kamu. Ibu juga sekarang sudah membaik kok. Ibu tahu kok niat kamu baik. Tapi ingat ya, nak, kamu memang anak ibu. Tapi sekarang ini terutama kamu sudah menjadi istri dan ibu buat anak-anak kamu. Kalau kamu sampai meninggalkan rumah tanpa izin suami, kepergian kamu walaupun dengan niat baik tidak akan mendapatkan berkah. Benar ya, Bu. Ibu harus baik-baik di sana. Iya, nak. Ibu juga selalu mendoakan kebahagiaan kamu dan keluarga kamu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa bisa ada bekas lipstik di meja kamu? Ya, namanya juga acara kantor. Kita kan foto bareng, selfie, cipika, ada laki-laki, ada perempuan, emangnya kenapa? Berarti kamu deket-deket sama rekan kerja perempuan. Ya iyalah, namanya juga rekan kerja, kamu jangan norak gitu deh. Tapi percuma memang ngomong sama kamu karena kamu tuh nggak berpendidikan, kamu bukan sarjana. Kamu tuh nggak ngerti bagaimana atmosfer di kantor sama rekan-rekan kerja. Norak kamu, kuper, nggak gaul, tau nggak? Kamu jangan ganggu aku lagi dengan omongan-omongan nggak bermutu kayak gitu. Norak. Ibu, Kenapa? ini udah saatnya aku melahirkan. Ya terus kenapa? Masa kamu belum bisa juga? Sakit sekali, Bu. Yang namanya melahirkan tuh nggak ada yang nggak sakit. Tapi aku ngerasa sekarang harus ke rumah sakit. Terserah kamu kalau mau buang-buang uang. Ibu mesti dioperasi sekarang juga. Karena air ketuban ibu udah kering. Itu sangat berbahaya buat sang bayi. Kemarin-kemarin dia bisa kok lahir normal. Tapi kalau kondisinya tidak membahayakan, tidak apa-apa, Bu. Dok, nggak usah dioperasi segala deh. Saat ini, kondisi Bu Mirna dan sang bayi udah sangat kritis. Ya udah deh. Baiklah. Kalau gitu kami akan siapkan untuk tindakan operasinya ya. Ini nih akibatnya. Kamu itu kurang gerak, jadi begini. Kalau dibilangin susah banget. Ya udah ibu telepon Teddy dulu. Biar dia ngirimin uang. Alhamdulillah, kamu sehat sayang. Mir, masa sih kamu nggak bisa perjuangkan untuk lahir normal? Tapi aku juga gak pernah merencanakan air ketuban aku akan sampai sekering itu. Mestinya kamu itu malu. Zaman ibu dulu melahirkan 2 anak nggak perlu tuh rumah sakit yang canggih-canggih. Terus setelah operasi apalagi kamu alasannya? Hah? Udah kebaca sama ibu. Alasan perempuan malas seperti kamu. Hari ini, teman-teman satu angkatan kuliahku lulus menjadi sarjana. Mestinya hari ini aku juga sudah memakai toga. Yang namanya masa depan memang tidak bisa ditebak. Beginilah hidupku sekarang. Bukannya aku tidak bahagia memiliki 3 anak yang sehat dan lucu. Namun bukan kehidupan seperti ini yang aku cita-citakan dulu. Yang pasti aku tidak menyangka. Aku, gadis yang sangat disayang dan dilindungi oleh ibuku, ternyata begitu menikah, malah diperlakukan semena-mena oleh suamiku sendiri. Untuk terus bertahan di pernikahan ini, aku udah gak kuat. Jam segini masih tiduran. Rumah berantakan belum diberesin. Kalau kamu males, bilang aja terus terang. Alasan aja kamu. Bangun, bangun. Bangun kamu, bangun. Kasian banget sih dia kalau ngelihat istrinya sehari-hari lecek kayak begini. Untung tadi keluar kota. Ayo bangun. Gilang, kamu kenapa Gilang?
Gimana sih kamu? Gak becus banget jadi ibu. Anak jadi gak keurusan sampai ketabrak segala. Begini nih kalau ABG sosokan punya anak banyak. Ayo cepetan bawa ke puskesmas. Wajah ibu seperti sedang sakit. Bu, Saya dari semalam demam, dok. bisa ikut saya sekarang? Boleh, dok. Hasil tes lab dan medis yang kami lakukan sudah ada hasilnya. Ibu sakit tipes dan saya merekomendasikan supaya ibu bisa dirawat inap di rumah sakit. Kalau saya di rumah sakit, siapa yang jaga anak-anak saya? Kalau ibu sakit, nanti siapa yang akan jagain anak-anak ibu? Apa saya bisa minta obat dulu untuk rawat jalan, dok? Baiklah, kalau memang itu sudah menjadi kemauan ibu. Mas, Untuk apa obat sebanyak itu? Ditinggal keluar kota sebentar aja pakai sakit segala. Kamu urus tuh istri kamu. Ibu bilang katanya kemarin Gilang kecelakaan. Emang kamu lagi ngapain? kata dokter aku kena tipes, Mas. Aku udah capek-capek kerja. Begitu aku pulang ke rumahku disambut dengan pemandangan yang seperti ini. Dandan aja males. Kerjaan kamu di rumah cuma tidur aja seharian sampai anak kita kecelakaan tuh. Itu karena aku lagi sakit, Mas. Lebih baik kita pisah aja, kita jalan masing-masing aja deh. Tiap kali aku ngeliat kamu, aku nggak tega, aku iba sama kamu. Sebenarnya aku udah lama pengen pisah dari kamu, tapi aku tahan-tahan aja. Dan aku nggak mungkin bisa bahagia sama perempuan seperti kamu. Mas, apa ibu nggak bisa membujuk Mas Teddy? Teddy itu cuma nggak mau jadi suami kamu. Teddy pasti tetap membiayai anak-anaknya. Mirna, jangan kamu pikir kehadiran kamu di sini bisa merusak kebahagiaan kami berdua. Aku kesini karena kamu belum kirim bulanan untuk anak-anak. Aku akan langsung kirim ke kamu. Nanti begitu aku ada waktu luang. Jujur aku udah capek dan kapok menikah dengan perempuan yang nggak bisa apa-apa kayak kamu. Dia janda kaya raya yang punya banyak restoran. Lebih baik kamu pulang. Mas, itu tadi mantan kamu. Sepertinya dia baper, sayang. Kita nggak usah bahas dia. Mirna, kamu sudah 3 bulan tidak bayar kosan ini. Tapi saya memang belum terkumpul uangnya. Saya bukannya orang jahat ya, tapi kamu tidak bisa bayar kosan ini. Sudah ada yang mau menempatin. Saya akan segera pindah. Tapi saya janji saya akan melunasi hutang saya. Oke, saya tunggu besok. Bu, apa aku boleh pulang ke Semarang? Mirna, kamu kenapa? Memangnya Teddy kemana? Aku udah ditahlak sama dia semenjak 3 bulan yang lalu. Sekarang ini kamu tinggal di mana selama ini? Aku sekarang ngekos, tapi aku udah gak sanggup lagi bayarnya. Ya sudah, sekarang kamu pulang ke rumah ibu ya. Nanti ibu transfer buat ongkos perjalanan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih kamu tuh gak mau cerita langsung sama ibu? Aku sebenarnya udah mau cerita sama ibu, tapi aku nggak mau buka aib suamiku sendiri, Bu. Ibu pikir kamu dan Teddy itu baik-baik saja. Aku udah gagal jadi semuanya, Bu. Tidak, Mirna. Yang ibu tahu, kamu itu sudah menjadi ibu yang sangat luar biasa. Kamu yang sabar ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintamu hanyalah untukku, karena kini kakak dirimu, karena maafkan jika telah membagi. Ini gaji pertama aku buat ibu. Ibu sudah tidak butuh uang ini lagi. Kamu tabung ya buat masa depan kamu dan anak-anak kamu. Makasih ya, Bu. Ya. Aku mau menjemput anak-anakku. Apa? Kamu pikir aku nggak tahu? Semenjak kamu pindah ke Semarang, setiap hari kamu tuh keluar rumah. Aku itu keluar rumah untuk kerja cari nafkah. Alasan aja. Soalnya kamu gak pernah lagi ngirimin kami bulanan. Intinya kan kamu tinggalkan mereka dan kamu telantarkan anak-anak itu. Aku gak akan pernah menyerahkan anak-anakku ke kamu. Kalau kamu menolak,
Aku akan tuntut kamu ke pengadilan dan aku jamin aku pasti akan menang. Aku minta 20 juta. Kamu kasih 20 juta dan aku akan batalkan niatku untuk menuntut kamu ke pengadilan. Mas, aku mohon mas. Aku akan penuhi permintaan kamu. Boleh ambil hartaku. Jangan anak-anakku. Saya udah transfer bang. Nih, buktinya. Berarti kamu masih punya sisa utang 80 juta lagi ya? Ingat, bulan besok jangan nangkir lagi. Ayo. Kamu tumbain pulangnya cepet. Kamu utang di mana-mana kan, Mas? Aku juga tahu. Kamu selama ini udah dipecat. Kamu tuh cuma nebeng hidup di rumah aku, Mas. Kok kamu tahu? Aku nyesel. Udah dengerin omongan manis kamu, Mas. Sayang aku janji aku akan berubah. Sekarang kamu keluar dari rumahku. Ternyata aku salah pilih. Rumah ini rumah aku. Tapi jangan mimpi kamu mengharapkan Gono gini. Tolong kasih aku kesempatan, Dia. Dengerin aku ngomong, Dia. Dia, tolong buka pintunya, Dia. Dia. Messi, Bu. Ada surat, Bu, dari kantor buat Ibu. Makasih ya. Saya permisi dulu ya, Bu. Apa ya? Ya Allah. Alhamdulillah. Ada apa, Mirna? Ibu, aku dapat program pelatihan berdiplomat. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya, Nak. Aku jadi bisa melanjutkan pendidikanku dan mengembangkan diri aku. Ibu yakin anak-anak kamu itu pasti bangga sama ibunya. Terima kasih ya, Bu. Iya, halo Pak Anto. Oh, itu nanti urusannya langsung sama saya. Ya, nanti langsung konfirmasi aja ya. Kerja keras mama kalian membuahkan hasil. Semoga nanti kalian semua bisa lebih sukses daripada mama. Nih, makanan buat kamu. Lihat deh anak mama. Udah tua, udah bapak-bapak, makan aja masih minta sama ibunya. Pecundang mah nggak pandang bulu, Bu. Ayo, Bu. Anak laki-laki, udah tua, masih aja minta makan sama orang tua. Dengar tuh, orang-orang pada ngomongin kamu. Yaudah, ntar dimakan tuh.